Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 yang berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yabes bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh fenomenal dalam Alkitab. Dikatakan fenomenal karena kisah hidup dan doanya yang sangat singkat, namun membawa dampak besar bagi kehidupan dan iman orang percaya sampai hari ini. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas siapa Yabes itu, atau mengupas bagian demi bagian dalam doa Yabes ini, melainkan spirit atau semangat yang terkandung dalam doa Yabes. Tentunya kita semua mengerti bahwa dalam setiap perkataan, entah itu berupa doa, khotbah, seminar atau bahkan pembicaraan biasa, pasti terkandung suatu semangat atau gairah tersendiri. Inilah yang menyebabkan pendengar bisa bergairah, termotivasi, mengalami perubahan paradigma, terdorong untuk melakukan sesuatu, atau bahkan sebaliknya, pendengar bisa menjadi lesu, patah semangat, dan tidak bergairah, tergantung dari spirit apa yang terkandung dalam perkataan tersebut. Kembali kepada doa Yabes, kita akan merenungkan bersama-sama, paling tidak ada 3 semangat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, semangat untuk tidak takluk atau menyerah dengan keadaan. Memang tidak banyak bagian dalam Alkitab yang mencatat tentang kehidupan Yabes, tetapi dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9, kita tahu arti nama Yabes adalah kesukaran, penderitaan, kesakitan, sesuatu yang tidak enak. Ada bayang-bayang kutuk penderitaan. Dari sejak lahirnya, mungkin Yabes mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Saat Yabes mengucapkan doanya, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini adalah satu ungkapan yang tidak menyerah dengan keadaan. Karena seandainya Yabes menyerah dengan keadaan doanya, pasti akan berbunyi, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi dengan penderitaan ini. Cabut saja nyawaku. Di tengah keadaan yang sulit, Yabes tidak menyerah dengan keadaan. Inilah juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus
Seperti yang dikatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 13 bagian B mengatakan, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku." Apa yang ada di belakang kita? Kegagalan, kesukaran, atau mungkin penderitaan? Belajarlah untuk melupakan itu semua. Apapun persoalan dan kesukaran yang kita alami saat ini, milikilah semangat untuk tidak menyerah dengan keadaan seperti Yabes. Yang kedua, semangat untuk mengalami perubahan. Yabes tidak percaya yang namanya takdir, atau bahwa segala sesuatu telah digariskan dari atas dan tidak dapat diubah. Yabes memang tidak menyerah dengan keadaan, tapi ingat bahwa Yabes juga tidak ingin terus-menerus dalam keadaan yang sama sampai dia mati. Yabes sadar bahwa dia harus mengalami perubahan. Berbicara tentang kesadaran untuk berubah, coba kita mengingat sebentar apa yang terjadi pada anak bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ketika keadaan menjadi sangat kritis bagi si anak bungsu, di mana hartanya telah habis dihambur-hamburkan, ditambah dengan terjadinya bencana kelaparan yang menyebabkan si bungsu menjadi melarat dan tidak ada lagi yang dapat dimakan saat dia merasa lapar. Apa yang terjadi? Dalam ayat 17 mencatat, "Lalu ia menyadari keadaannya." Disusul dengan ayat berikutnya di mana ia mengatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Dari kisah ini kita belajar bahwa untuk dapat mengalami perubahan, kita harus menyadari keadaan dan mengambil tindakan untuk mengalami perubahan. Yabes sadar dengan keadaannya, dan dia mengambil tindakan untuk mengalami perubahan. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah perubahan yang Yabes alami bukan melalui revolusi, demonstrasi, atau menuntut pimpinan atau pihak yang berkuasa. Perubahan yang Yabes alami terjadi melalui doa. Yabes telah sungguh-sungguh berdoa, dan dia mengalami perubahan hidup. Apakah kita ingin mengalami perubahan? Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Perubahan yang diinginkan dan terjadi dalam kehidupan Yabes bukanlah perubahan yang biasa atau perubahan yang kurang signifikan, melainkan perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Bayangkan betapa sangat radikalnya perubahan yang dialami oleh Yabes, dari yang senantiasa mengalami penderitaan dan kesukaran menjadi diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, dilindungi oleh Tuhan, dan dijauhkan dari segala kesakitan. Seperti yang terjadi pada Yabes, kita harus percaya bahwa sekali Tuhan menjamah dan membuat perubahan dalam hidup kita, Dia merubah kita menjadi jauh lebih baik. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jangan pernah puas dengan keadaan kita sekarang ini. Untuk itu, jangan menyerah dengan keadaan. Miliki kerinduan untuk terus mengalami perubahan, serta semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, renungan ini mengajarkan bahwa seperti Yabes, kita harus memiliki semangat untuk tidak menyerah dengan keadaan, rindu mengalami perubahan, dan terus berharap akan masa depan yang lebih baik dalam Tuhan. Karena melalui doa yang sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan Bapa yang kudus, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena melalui kisah Yabes, Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyerah dengan keadaan, melainkan datang kepadamu dengan iman dan doa yang tulus. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu, dan Engkau sanggup membawa perubahan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, selalu menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.